semuanya, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta yang memimpin doa pada pagi ini, Alvino, silakan memimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan lagi kembali pembelajaran kita. Selanjutnya Ibu mau nanyakan siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua ya. Terima kasih ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran juga kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hitungan ketiga, anak-anak mengikutinya ya. 1, 2, 3. Baik anak-anak, tadi sudah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu mau tanya ini, ada beberapa tokoh pahlawan yang ada di Nusantara. Ini siapa ini? Ada yang tahu? Gambar siapa? Gambar siapa ini? Karno. Ya betul. Yang ini gambar siapa nih? Raden Dewi Sartika. Ya betul. Dan yang ini? Siapa yang tahu? Oke, yang ini gambar siapa nih? Ya, Muhammad Hatta Pintar. Oke. Baik, ini adalah beberapa tokoh-tokoh perjuangan di negara kita atau di Nusantara. Mereka adalah orang-orang yang berjasa ya. Baik anak-anak, sebelum ini Ibu akan membacakan beberapa tujuan pencapaian kita pada pembelajaran hari ini. Ini ada beberapa tujuan yang harus anak-anak capai. Nanti setelah anak-anak membaca teks tentang Sultan Hasanuddin, nanti anak-anak dapat menggaris sebuah informasi dari bacaan yang anak-anak baca, ya. Kemudian sesudah itu anak-anak juga bisa mengetahui atau dengan menggunakan bahasa dan pikiran anak-anak sendiri. Kemudian yang selanjutnya juga setelah mengamati gambar, nanti anak-anak bisa mengidentifikasi, ya, atau mencari tahu ya. Beberapa peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam ya, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat ya. Kemudian selanjutnya juga setelah membaca teks, nanti anak-anak bisa mengomunikasikan atau menyampaikan ya salah satu tempat atau dengan menggunakan tabel ya, peninggalan kerajaan menggunakan tabel di masa Islam ya, di masa kerajaan Islam. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin, nanti anak-anak mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya atau pantulan cahaya ya. Menggunakan atau berhubungan dengan penglihatan anak-anak dengan benar ya. Ini adalah beberapa tujuan dari pencapaian yang harus anak-anak capai dari tujuan pembelajaran kita. Baik anak-anak. Selanjutnya, setelah ini coba perhatikan ke depan. Ini siapa nih gambarnya? Siapa ini? Siapa yang tahu? Bagus ya, Sultan Hasanuddin. Anak-anak, Sultan Hasanuddin ini berasal dari mana? Siapa yang tahu? Sulawesi Selatan. Iya betul, dari Sulawesi Selatan. Ya betul. Ini berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang coba dibacakan, sama-sama dibacakan. Ayo.
PPT-nya. Ayo silakan dikerjakan PPT-nya. Silakan dikerjakan PPT-nya. Silakan dikerjakan. Oke. Boleh kamu diskusikan sama temannya, boleh didiskusikan. Diskusikan nggak apa-apa. Oh, belum dapat ya? Silakan dikerjakan dulu. Oh iya, boleh. Kamu sudah? Ayo dikerjakan. Sudah selesai belum? Oke, ya baik. Sudah, Pak. Action. Oke, baik anak-anak. Nah, tadi anak-anak sudah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah sekarang coba kalian amati lagi. Oke. Nah, nih. Oke, sekarang ada pertanyaan tidak sejauh ini? Ada pertanyaan? Oh iya, baik, tidak ada pertanyaan. Sekarang itu yang bertanya. Sambil kamu mengamati gambar. Nah, Ibu mau tanya nih. Biasanya Sultan Hasanuddin ini dijuluki siapa sih? Ayo, siapa yang tahu? Dijuluki? Oke, anak-anak. Nah, tidak ada pertanyaan? Hari ini yang bertanya. Pada saat masa kerajaan Raja Sultan Hasanuddin, siapa yang berusaha merebut atau menguasai Sulawesi atau Makassar? Apa tujuannya? Tujuan Belanda menguasai Sulawesi. Apa tujuannya? Iya, betul. Nah, Belanda ingin menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Sulawesi. Selama ini Sulawesi terkenal dengan kekayaan rempah-rempah, ya, betul. Jadi berusaha Belanda ini ingin menguasai di situ untuk menjadikan perdagangan itu milik Belanda. Makanya Belanda berusaha menguasai atau memperebut kekuasaan wilayah tersebut, gitu ya. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, baik. Ya, siapa yang mau bertanya di sini? Oke, apa pertanyaannya? Apa salah satu contoh rempah-rempah dari Sulawesi? Oh iya. Ada yang tahu? Contohnya apa? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Wah, Sulawesi itu terkenal dengan kekayaan alam, terkenal dengan perdagangan rempah-rempah yang besar ya di Nusantara, sehingga Belanda itu berusaha merebut perdagangan rempah di situ. Salah satu contoh kekayaan rempah yang ada di Sulawesi yakni lada. Selain itu apa siapa yang tahu lagi? Ada yang tahu nggak? Kamu? Apa? Cengkeh. Kemudian apa lagi? Semua itu adalah bahan-bahan untuk bumbu. Yang terakhir apa? Siapa yang tahu? Kemiri atau bahasa kita keminting. Nah, rempah-rempah itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh Sulawesi atau kepulauan Sulawesi. Kemudian di situ yang ingin dikuasai Belanda untuk menjadikan sebuah perdagangan milik negara Belanda. Namun Raja Sultan Hasanuddin berusaha berjuang supaya Makassar atau Sulawesi tidak jatuh kepada siapa? Belanda, betul. Nah, itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh Sulawesi, yaitu apa tadi? Siapa yang tahu?
silakan dikerjakan secara kelompok. Tadi kan sudah secara pribadi sudah kalian kerjakan. Sekarang secara kelompok. Nah, tadi individu sudah ibu bagikan. Sekarang silakan kerjakan secara kelompok. Diskusikan dengan temannya ya. Ayo diskusikan dengan temannya. Nah, diskusikan apa-apa, diskusikan ayo. Kerjakan aja diskusi. Nah, ya diskusi aja ya. Saya diskusikan Andra, temannya. Jangan sendiri-sendiri, ayo diskusi. Namanya juga kelompok kan kita diskusi. Ayo. Nah, tadi apa? Ayo. Yuk, dulu ya. Juga diskusikan dengan temannya. Bawa hasilnya. Bacakannya aja apa-apa, aja. Sultan Hasanuddin berjuang. Sultan Hasanuddin berjuang untuk kepentingan rakyatnya. Sultan Hasanuddin merupakan seorang pahlawan yang bersifat bijaksana dan pemberani. Ya, oke, baik. Terima kasih. Nah, ini adalah hasil temuan atau hasil diskusi kelompok. Silakan sekarang dulu pakai ya. Itu setelah mengamati gambar, kalian membaca konteksnya. Tadi sudah dibacakan hasil diskusinya, yaitu Sultan Hasanuddin merupakan tokoh pahlawan yang berjuang besar demi melawan Belanda untuk memperebut kembali wilayah kerajaan Makassar. Nah, ya itu ya. Oke, anak-anak. Nah, selanjutnya. Nah, selain itu kita juga akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya pada cermin datar. Nah, pernah nggak kalian mengamati atau memperhatikan sebuah cahaya di luar sana? Pernah? Cahaya terasa apa? Panas. Ya, cahaya matahari terasa panas. Nah, kamu pernah melihat di sebuah air atau menemukan sebuah lubang kecil yang terisi air? Ada pantulan cahaya atau pancaran cahaya. Di situ terlihat apa sih? Bayangan. Bayangan ya, bayangan. Kemudian bayangan itu apakah tenggelam atau mantul? Betul sekali, Bani. Nah, itu ya. Nah, ini oke, nah ini ada berikut ini ada bermacam-macam pantulan cahaya. Yang pertama dapat kita lihat pantulan cahaya teratur. Nah, pantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Nah, kemudian contohnya cermin datar dan permukaan air yang tenang. Nah, pernah perhatikan nggak? Pernah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pantulan cahaya tidak teratur. Pantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya permukaan jalan atau yang berbatuan ya. Nah, jadi kalau kita lihat cahaya memantul pada jalan raya yang berbatuan, rata tidak atau teratur tidak pantulannya? Tidak, menyebar, ya kan? Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri pantulan cahayanya. Nah, sedangkan kalau cahaya yang mengenai benda yang datar,
timur misalnya. Nah, yang tampilannya juga ke arah yang lain, misalnya tidak sama ya gitu, itu contohnya. Nah, sekarang Ibu minta kamu praktekkan dari kelompok ini, kelompoknya Karina, silakan maju ke depan praktekkan tampilan cahayanya. Coba perhatikan dulu. Boleh ke depan. Yang lain nanti kita. Nah, tidak teratur, maka terlihat blur atau seperti apa kata bahasa kita itu agak kabur-kabur seperti itu ya. Nah, pernah nggak kamu perhatikan itu? Pernah, betul. Nah, cahaya yang mengenai benda yang tidak datar akan terlihat kabur atau blur. Itu yang anak. Nah, paham? Paham tidak? Ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang setelah kalian melakukan percobaan, sudah dipresentasikan juga, pertanyaan sudah dijawab. Nah, sekarang Ibu minta kalian mengerjakan evaluasi. Oke, silakan dikerjakan evaluasinya. Ini sudah dibagikan di atas meja kalian. Silakan kerjakan evaluasi. Ya, boleh. Ya, silakan kerjakan evaluasinya. Ayo, kerjakan evaluasi yang sudah Ibu berikan. Ya. Oke, sudah selesai belum evaluasinya? Selesai, boleh disimpan di atas mejanya. Nanti Ibu yang atau ambil kembali di situ aja dulu ya. Oke, sudah di sini nanti Ibu pilih. Oke, baik anak-anak. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu rasa materi kita kali ini Ibu akhiri cukup sampai di sini. Nah, Ibu ingatkan tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Kita harus rajin dan cuci tangan pakai sabun. Ikuti protokol kesehatan, tetap belajar di rumah, ya. Oke, anak-anak. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, evaluasi sudah dikerjakan. Masih semangat? Tadi kita sudah nyanyi lagu Indonesia Raya, sekarang kita menyanyi bebas. Nyanyi lagu apa Indonesia? Ayo. Garuda Pancasila. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tangan dulu lah, biar lebih semangat. Baik, nah anak-anak, setelah kita mempelajari dari sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang kita menyimpulkan. Tadi kita belajar apa sih? Tentang Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin berjiwa besar ya. Seorang yang bersifat apa? Sultan Hasanuddin pemberani. Ya, betul, kuat, betul. Nah, selain itu, tadi sudah kita ketahui bahwa Sultan Hasanuddin juga memimpin di wilayah Sulawesi. Ya, betul. Nah, itu kemudian
video 2 tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama, cahaya dapat memantul secara teratur. Dan yang kedua, sifat cahaya memantul secara tidak teratur. Nah, itu dari pelajaran kita. Oke, baik anak-anak. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita ketemu di lain kali atau di lain waktu di hari esok. Nah, oke, silakan di teman-temannya. Silakan dulu. Lalu, Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran kita. Baik anak-anak, tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan di rumah, belajar di rumah, ikuti protokol kesehatan ya. Oke anak-anak, sebelum kita pulang, tadi sudah kita awali dengan doa, sekarang juga kita akhiri dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa di sini? Siapa? Martin, silakan pimpin doanya. Siapa yang pimpin doanya? Silakan. Oh, Ipan pimpin doa Pak. Ayo Pak, pimpin doa sebelum pulang Pak. Pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Oke, terima kasih Pak. Nah, jangan lupa kalau